Indikasinya kuat Bang Hotman. Indikasinya yang kuat, yang palsu apa? S2 dan S3. Yang dari Jepang. Dari Yamaguchi Jepang. Benar katanya ada surat kematian dibuat seolah-olah Rismon sudah meninggal. Ya, itu juga kita lampirkan. Udah lihat. Kami sudah melihat dan yang tanda tangan siapa? Yang tanda tangan itu adalah ada pejabatnya. Saya nggak bisa sebutkan Bang Hotman. Ya, artinya memang sudah dipergunakan di sana. Sudah dipergunakan di Jepang. Katanya untuk menghindari beasiswa. Iya. Gua pusing gua ini. Asmi gimana nih hasil pidananya? RJ-nya gimana? Ini bagaimana? Ya, kalau kita bilang RJ Bang sebelum ke sana, saya mau lihat Bang Rismon ini 700 hari lebih dia menguasai sebagai singa media sosial. Keren dia. Lebih ya. Jadi kalau diiklankan berapa nih? Kalah sih kok. Kalah pengacara. Tapi betapa cepatnya perubahan dari singa media sosial menjadi kelinci yang dijinakkan dengan parsel. Kelinci yang dijinakkan. Iya. Ini kan lucu ya. Jadi tipe peneliti kelas apa ini? Kalau kita lihat tadi 700 hari lebih berani dengan basis saintifik yang disampaikan. Jadi hari ini kita harus belajar satu hal penting, bahwa taring singa yang diteriakan oleh Bang Rismon yang terbiasa dengan 1000% lebih. 11.000 triliun. Yes. Dia langsung banting setir kalau kata orang Medan. Sang orator berubah menjadi tipe karakteristik kelinci yang lebih memilih parsel dan hari ini mengeong untuk minta RJ. Miris. Jadi kalau kita lihat RJ Bang, apakah pasal yang diterapkan oleh Bang Rismon berbeda dengan Bang Egy? Ya. Jadi RJ yang diterapkan di dalam KUHP baru itu dari pasal 79, 80 seterusnya itu dinyatakan kalau itu adalah kalau ancamannya tidak 5 tahun. Bang Rismon kena dalam Undang-Undang ITE dalam pasal 32 dan 35 yang ancamannya itu di atas 10 tahun juga. Oke. Ini kan nyangkut, kecuali polisi nanti akan bilang boleh ada ancaman pengecualian dalam RJ di atas 5 tahun kalau itu dengan kealfaan. Pertanyaannya, jika Desember dia sudah melihat, kalau tadi diklaim Desember dia sudah lihat pada gelar perkara, berarti apa yang dia lakukan pada Januari, Februari yang masih berkuar-kuar tadi, berarti dia itu dengan sengaja, maka tidak berlaku dong RJ. Nah, ini yang harus, jadi jangan juga jadi PR atau bom waktu buat teman-teman kepolisian. Jangan dengan gampang untuk menerapkan RJ. Karena kalau tadi basisnya adalah di Desember. Jadi menurut saya adalah, kalau kita lihat petanya, kenapa 700 hari tadi menjadi kandas di 3 minggu atau 4 minggu terhitung dalam 13 Februari sejak laporan polisi yang disampaikan oleh lawyernya Pak Presiden Jokowi. Karena di situ tanggal 13 Februari pintu masuk polisi sudah ada dan peta perjalanan sudah ada. Dan itu dikuatkan oleh tim peneliti yang dikoordinir oleh Bang Joshua Sinambela. Itu tanggal 11 Maret. Itulah menjadi persesuaian seolah-olah Bang Rismon mati gaya nih, karena sudah berada di kampus Yamaguchi. Yang kayak Yamaguchi siapa? Ya, ada peneliti yang diturunkan Bang. Itu adalah Bang Joshua Sinambela CS. Ini Batak ketemu Batak semua nih. Jadi di sana akhirnya dijelaskan. Jadi ada 2 yang diduga, satu email dari kampusnya, kedua adalah teman-teman yang datang ke sana. Semenjak itulah drop, suara menurun. Dan akhirnya setelah tanggal 11 Maret itu dilanjutkan ke 12 Maret ke kediaman Pak Jokowi. Jadi Anda tidak yakin dalam 2 bulan ini Rismon meneliti asli jajahnya Jokowi? Tidak mungkin Bang, kalau kita lihat, kalau memang dia klaim, kalau tadi dia bilang setelah saya teliti dan segala macam. Dan RJ ini adalah hanya diberikan kepada Bang Rismon. I'm so sorry Bang Rismon, abang hanya dikasih obat penenang saja, bukan tuntas ini. Karena dia punya multi kejahatan lain Bang. Pada waktu dia sidang pada kasus Jessica, dia ada dalam sumpah dan menggunakan gelar doktor. Itu satu. Kedua, waktu dia menjabat sebagai dosen di Universitas Mataram, dan itu menggunakan keuangan negara, tindak pidana korupsi. Jadi Anda mengatakan walaupun akhirnya nanti RJ berdamai dengan Jokowi, tapi soal ijazah palsu harus maju? Harus maju semestinya. Ya, tapi setidak-tidaknya kalau kita melihat karakteristiknya yang sudah ada Bang ya, yang Bang Egy, terus ada lagi ini ada Bang Rismon, mungkin nanti akan ada lagi rentetan-rentetan lain. Yang intinya tampaknya mau dibuat aja ini adalah ya setidak-tidaknya tidak sampai dalam persidangan. Oke, Pak Henry, gimana tanggapan Anda? Apa analisa saudara? Apa pengamatan saudara sih? Ya, saya sebagai pengamat politik ternama yang mengikuti IG Bang Hotman sebagai pengacara ternama, itu kan sudah jelas. Menurut Bang Hotman Paris, perjuangan tidak mengkhianati hasil. Wah, ini menariknya adalah ada beberapa. Ya, poin yang pertama, ini seperti usaha kill the messenger gitu. Sebelum substansi perkaranya membuat ini jadi lebih besar lagi isunya, messengernya disikat dulu gitu. Padahal kan begini ya, kalau Rismon pun misalnya nih ya, ini menurut saya, ini saya bukan pengacara, kan bawa-bawa pengacara semua nih. Kalaupun ijazahnya palsu, Rismon itu siapa? Penyusut atau bukan? Bukan, maksud saya kalaupun ijazahnya dia palsu,
Rismon ini siapa? Ya. Pejabat bukan, pegawai pemerintah bukan. Menurut Anda siapa? Ya saya nggak tahu, ini orang tiba-tiba muncul, tiba-tiba memilih untuk pergi dari gelanggang kan? Ya. Saya nggak tahu juga gitu. Jadi apa ya, menurut apa yang terjadi? Jadi maksud saya gini loh Bang, kalau ini ijazahnya palsu pun dia nggak akan berpengaruh ke dia apa-apa, kecuali memang mungkin ada pasal penipuan, tapi penipuannya di mana? Ya. Jadi saya nggak ngerti juga. Akhirnya memang kita harus mengakui bahwa memang Jokowi bukan lawannya Rismon, kan gitu aja. Ya. Jokowinya sudah lebih besar dan jauh lebih maju ketimbang pemikiran. Jadi Anda yakin gara-gara Rismon dilaporkan punya ijazah palsu S2 S3 dan ada surat kematian, itu yang bikin dia takut? Mungkin iya, mungkin juga enggak, tapi saya nggak tahu mana yang ngasih tahu. Soalnya begini Bang, begitu saya nonton TV, Metro TV ini, ada Rismon, kemudian ke rumah Pak Jokowi, kemudian menghadap ke Gibran, saya sih cuma, oh, oke, gitu doang. Karena buat saya dia Rismon siapa? Terus kemudian dia tuh harus minta maaf loh ke masyarakat Indonesia, bikin buang waktu masyarakat aja. Karena gara-gara dia kan yakin banget itu. Ya. Penelitian itu. Ini yang keren lagi, si Rismon itu sudah minta maaf, dia ngomong lagi berdasarkan penelitian saya. Ya. Jadi dia orang apa sih? Terus yang serunya lagi begini. Tadinya kan awal-awal yang percaya ijazahnya Jokowi itu palsu mendukung, gitu kan? Terus kubunya Jokowi kan nggak setuju dong hasil penelitiannya Rismon kan? Tapi begitu Rismon bilang, menurut hasil penelitian saya ini asli, kubunya Jokowi setuju, kubu yang tadinya percaya asli jadi nggak setuju. Jadi masa kita mau diomong-ambingkan sama Rismon? Kalau saya ya, saya sih setuju dengan Pak Jokowi, udah terusin aja perkara hukumnya sampai di pengadilan. Jadi Anda menyarankan agar Jokowi meneruskan terus aja. Tapi kan sudah di atas angin Jokowi, sudah menang dia 1000 langkah dari Rismon. Oh iya, tapi kan masih ada Roy Jasa Suryo. Ya, saya satu lagi nih, masih ada Dokter Tifa juga masuk. Tapi gini lah, kalau saya kan standpointnya dari awal Bang, sejak di Metro TV juga saya sampaikan, kalau UGM bilang asli buat saya. Kalau buat saya sih udah selesai nih ijazah. Cuma buang waktu aja masalahnya. Ini terus-terusan itu tiba-tiba ada Rismon. Saya sih emang setuju sama Bang Hotman lah. Seru aja itu ngelihat Mas Gibran memperlakukan Rismon kayak gitu kan. Jadi ya udah, apa sih Rismon aja. Justru sekarang yang menarik buat saya adalah ini langkah-langkah tim Bang Hosinuddin dan kita akan melihat nanti apakah walaupun RJ terhadap laporan dari Pak Jokowi, apakah laporan polisi terkait ijazah S2 S3 dari Rismon itu akan ditindaklanjuti dan juga adanya surat kematian. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Seperti biasa, saya akan membacakan komentar ataupun tanggapan netizen setentang dengan cuplikan video sebelumnya. Tentunya teman-teman telah menyaksikan sebuah cuplikan video di mana Hotman Paris yang tidak berhenti memanggil Rismon di acara ataupun siaran TV-nya. Nah, ini merupakan salah satu hal yang membuat Jokowi sedikit panik karena senior pengacara yang sangat legendaris dan juga terkenal di Indonesia turut dalam menyelesaikan kasus dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden ke-7 kita, Bapak Joko Widodo. Nah, teman-teman, mengenai hal itu, saya akan membacakan komentar netizen. Di sini dari Muslin mengatakan, Rismon tadinya membela keadilan dan kejujuran. Perjuangan itu adalah pahit, akhirnya dia jadi ketemu kartunya, jadi pembohong pula. Kemudian dari Gatot Suharyadi mengatakan, daya rusak Dr. Andus Ir Mulyono ke rakyatnya sendiri sangat jahat. Pejabat-pejabatnya yang jadi koruptor, mengacak-acak keaturan undang-undang semaunya, perutnya untuk kepentingan anaknya. Pada akhirnya, kebohongan Jokowi akan terbuka. Tidak ada kezoliman yang akan tidak terbalaskan. Semoga kebenaran segera terungkap, asli atau palsu. Hotman memang pengacara terbaik, sampai-sampai dia pun turun tangan dalam hal ini. Kita sudah menyaksikan bahwa sebelumnya Rismon Sianipar merupakan pejuang ataupun yang ikut serta menyuarakan bahwa ijazah mantan Presiden ke-7 kita itu palsu, yang merupakan kawan dari Roy Suryo CS serta Dr. Tifa.
Namun plot twistnya malah menjadi ternaknya Mulyono. Dia berbalik arah malah membela Jokowi. Sungguh miris. Banyak juga yang mengatakan bahwa mungkin dia dibayar besar untuk menjadi antek-anteknya Jokowi. Ataupun tadinya Rismon hanya sebagai mata-mata pihak Jokowi untuk mengawasi segala gerak-gerik dan juga bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Roy Suryo CS dan juga Dr. Tifa. Nah, di sini dari Istana Cabai mengatakan, pertanyaan saya, orang lain dianggap penghalang Jokowi punya kasus ijazah palsu. Si polisi langsung gerak cepat. Sedangkan si Jokowi yang udah banyak skandalnya, para pura-pura nggak ngerti. Padahal Jokowi sampai hari ini masih hidup dengan uang rakyat. Nah, dari Parjoko mengatakan, dengan cepat Jokowi menerima permintaan maaf dan segera memberi karena Jokowi tidak punya ijazah. Sebablah tidak menerima menjadi bumerang bagi Jokowi. Oleh sebab itu, gak pakai lama Jokowi menerimanya. Kemudian dari Muhammad Draman mengatakan, sebenarnya ini untuk memperkuat Jokowi seolah-olah fitnah dari Rismon. Maka Rismon jadi tumbal dan secara otomatis poin untuk Jokowi. Dengan sendirinya rakyat akan menilai ini gara-gara Rismon malah bela Jokowi. Daripada dijatuhi hukuman untuk Jokowi, maka majunya Rismon minta maaf. Itu sudah trik kampungan untuk membersihkan tentang ijazah Jokowi. Kemudian dari Rismon siap menjadi martir, tujuannya kasus Jokowi akan tenggelam sementara. Ini saatnya Rismon yang ingin bisa menggantikan perhatian ijazah palsu Jokowi. Kemudian dari Panti Sutarno mengatakan, polisi Indonesia polisi termul. Selagi Jenderal Listio Sigit tidak ditangkap, maka kebenaran tentang ijazah palsu ini pun tidak akan terselesaikan. Karena pejabat tinggi negara banyak yang ikut serta dalam menutupi kasus ini. Kasus ini hanya dijadikan sebagai pengalihan isu sementara untuk menenggelamkan kasus-kasus besar lainnya. Kasus-kasus yang diduga Jokowi ikut terlibat dalam kasus korupsi. Seperti kasus impor gula yang dilakukan oleh Tom Lembong. Di sini, dia mengatakan bahwa semua atas persetujuan Presiden dan juga disetor kepada Presiden. Secara itu, kita bisa mengetahui tanpa persetujuan dari Presiden tidak mungkin ada kelolosan untuk melakukan korupsi tersebut. Nah, dari sini masyarakat bisa menilai bahwa semua itu dalangnya adalah Jokowi. Kemudian dari Muhammad Draman kembali mengatakan, ini semacam tumbal, ibaratnya mengeluarkan 100 miliar untuk Rismon kecil untuk Jokowi. Rakyat dan mahasiswa harus ikut peran dalam kasus ijazah Jokowi ini. Jangan biarkan, mungkin banyak orang yang mengatakan bahwa ini kasus sepele. Padahal, jika kasus sepele dibiarkan, maka makin marak kasus-kasus lainnya yang dibiarkan. Karena mengatakan bahwa ini hanyalah kasus sepele. Dan yang menipu rakyat bukanlah orang biasa, melainkan mantan presiden, pemimpin satu negara Indonesia. Di sini, rakyat sangat resah atas kepalsuan dan juga penipuan yang dilakukan oleh mantan presiden. Mantan presiden meninggalkan jabatannya dengan segudang masalah. Harusnya, dengan selesainya periode Jokowi akan menjadi kenang-kenangan untuk rakyat atas jasa-jasa yang telah dia lakukan selama kurang lebih 10 tahun mengabdi untuk rakyat. Namun nyatanya malah meninggalkan segudang masalah, konflik,
dan juga kasus-kasus besar lainnya yang membuat masyarakat sangat-sangat murka. Nah, dari Yulfizar mengatakan, mungkin disuruh pulang kampung biar gak jadi termul pula. Masa orang Tapanuli tunduk dengan Jokowi, presiden bekas. Hotman berani main di belakang layar. Coba kalau benar muncul di depan. Hotman, jika Bang Hotman sudah turut, maka dapat dipastikan bahwa kasus ijazah ini dapat terselesaikan. Ungkap identitas Rismon yang sebenarnya, dia hanyalah mata-mata dia untuk mengintai tim Roy Suryo CS dan juga Dr. Tifa serta yang lainnya. Nah, teman-teman, itu adalah komentar netizen yang saya bacakan untuk cuplikan video kali ini. Jika teman-teman memiliki pendapat yang lain, teman-teman bisa menambahkan tanggapannya di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini, terima kasih, salam hangat.